pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame Sorekel. Di depan kalian udah ada 3 kartu. Ini adalah video untuk pesan semesta untuk kalian. Jadi general, tapi kalian hanya boleh pilih satu aja sebagai kira-kira apa sih yang semesta ingin sampaikan ke jiwa kita gitu kan. Di sini udah ada satu kartu, nomor satunya di sini, duanya di sini, 3 yang di bawah. Silahkan niatin untuk keseimbangan alam, kedamaian jiwa, dan ambil waktu mungkin beberapa detik untuk memilih kartu sebelum aku bacakan. Sudah ya. Aku coba ambil yang nomor satu dulu. Kira-kira semesta ingin sampaikan apa ke teman-teman yang pilih kartu nomor satu. Di sini ada independence, kemandirian, lalu ada receiving, menerima, dan terakhir ada open your heart. Di sini udah jelas bahwa kamu disarankan untuk lebih mandiri lagi, lebih tidak tergantung sama orang lain gitu ya. Jadi lebih memenuhi kebutuhan diri itu. Ini aku menangkapnya bukan dari segi materi, tapi penuhilah kebahagiaan itu dari sumbermu sendiri. Jadi misalnya kita lagi sedih atau kita merasa tidak percaya diri, cobalah untuk ajak ngomong diri kita dan cobalah untuk mendukung, memberikan dukungan, memberikan nasihat, memberikan kata-kata yang baik kepada diri sendiri. Itu yang namanya self-reliant atau bersandar kepada diri sendiri. Jadi kalau kita bisa punya kemandirian secara emosional seperti itu, kita tidak akan bersandar secara emosional kepada orang lain. Karena yang berat itu adalah bersandar secara emosional. Beban emosi kita itu memang adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi apapun yang sedang dialami sekarang, semesta tuh berharap dan sebenarnya kamu tuh mampu untuk membangkitkan semangatmu sendiri, bangkit dari keterpurukan itu sendiri tanpa harus dibantu oleh ucapan-ucapan penyemangat orang lain, dibantu oleh atensi orang lain. Sebenarnya kamu nggak butuh itu. Dan di sini ada kartu menerima, ya. Jadi ketika kamu sanggup untuk bangkit dengan kekuatanmu sendiri, malah akan menarik banyak orang yang positif, menarik orang-orang yang memang punya keteguhan dan ketabahan yang sama denganmu. Mereka akan tertarik gitu, karena orang-orang yang satu tipe, orang yang satu frekuensi itu akan saling tarik menarik. Kalau kamu orang yang manja, selalu membutuhkan orang untuk membangkitkan kamu akan selalu ketemu dengan orang yang sama, orang-orang yang menggantungkan kebahagiaan diri mereka di orang lain. Tapi ketika kamu bisa menjadi mandiri, kamu akan dikelilingi sama orang-orang yang juga mandiri dan penuh kasih, penuh potensi, penuh penerimaan terhadap diri sendiri. Jadi dari sini yang aku rasakan adalah sebenarnya kamu siap untuk berubah menjadi sosok seperti ini. Mungkin kamu dulunya memang manja, dulunya berpikir bahwa harus selalu ada teman atau harus selalu ada orang lain untuk bisa membantu atau membuat kamu bahagia. Tapi sekarang semesta mau kasih tahu, hey, kamu udah siap untuk mandiri, kamu sudah punya semua bekalnya untuk berbahagia. Lahirlah menjadi diri yang baru itu. Jangan lagi jangan lagi diteruskan diri yang lama itu ditinggalkan, biarkan dia mati. Lahirnya menjadi sosok yang independen,
yang dikelilingi orang-orang yang positif, dan menjadi sosok yang welas asih, punya self love yang baik, dan mampu mengakui kekurangan diri sendiri. Karena ketika kita mampu mengakui kekurangan diri, kita tidak akan lagi merasa tersinggung oleh kecaman orang, oleh eh, kata-kata orang yang menunjuk-nunjuk kita gitu. Karena kita menerima kok bahwa kita tidak sempurna, dan kita menyayangi sifat-sifat baik maupun buruk kita, karena kita sadar bahwa sifat buruk pun itu ikut membentuk siapa diri kita yang sempurna di mata Tuhan ini gitu. Jadi warna merah di sini adalah cinta kamu yang kamu punya kepada dirimu. Warna merah di sini juga menunjukkan bahwa kamu siap mencintai dirimu apa adanya, merangkul semua keburukan, merangkul semua memori-memori yang tidak menyenangkan, memaafkan. Pokoknya sebenarnya rasa cinta kamu itu sudah berlimpah ruah untuk dirimu sendiri, dan itu yang akan membuat kamu mandiri dan malah akan menimbulkan banyak potensi. Ya, jadi yang pilih kartu nomor 1 ini, it's okay untuk memeluk diri sendiri, it's okay untuk menjadi sahabat untuk diri sendiri, malah itu yang terbaik, itu yang paling sehat. Karena kamu mampu dan kamu bisa, dan kamu akan lihat semakin lama kamu melakukannya, semakin banyak orang-orang setipe seperti kamu juga akan datang, memberikan ide, mengajak kerjasama, mengajak sahabatan. Akhirnya nanti diri kamu yang ini pun menciptakan kehidupan yang baru untuk kamu sendiri. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kamu dapat love. It's not about finding love, you are love itself. Dia bilang, hidup ini bukan soal menemukan cinta, karena cinta adalah kamu sendiri. Kamu adalah cinta itu sendiri yang selama ini kamu cari-cari di luar sana. Yang ini adalah kartu come out of shell, jadi keluar dari zona nyaman. Lalu kamu dapat cleanse your energy. Lihat deh, ada kesamaan warna di sini. Warnanya ungu, cakranya sepertinya mata ketiga ya, warnanya seperti ini, violet ya. Jadi yang aku lihat di sini, mungkin kamu bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya pencarian ini kayaknya kamu orangnya cukup spiritual dan kamu suka mencari ilmu pengetahuan yang berkenan dengan spiritual itu di luar sana. Dan sebenarnya kamu sudah mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang kamu cari? Kamu mencari tentang apa? Kamu sudah mengenal yang namanya energi, kamu sudah kenal yang namanya misalnya soulmate, kamu tahu istilah twin flame, kamu tahu istilah light worker, dark worker, mother earth, earth angel, atau malaikat, atau kamu juga sudah sampai tahu tentang starseed, kedudukan-kedudukan kesadaran. Banyak sekali ilmu yang sudah kamu tahu, dan sekarang semesta mau ingetin kamu, sebenarnya yang kamu cari itu apa sih gitu. Karena yang namanya pengetahuan itu buatan manusia, dan teori-teori itu tidak akan ada habisnya. Kamu tidak akan dapat ujungnya itu ada di mana, karena itu akan selalu berkembang. Sebenarnya sama, tapi namanya beda-beda gitu. Dulu kita cuma mengenal istilah anak indigo, lalu kemudian ada rainbow child, kemudian ada crystal child, lalu ada lagi starseed, nanti ada lagi Walkins, itu yang berputar di sekitaran area galaksi, planetari gitu ya. Jadi orang-orang yang mendalami galaksi, planet gitu ya, kehidupan di luar bumi, nanti dia akan ketemunya dengan kata-kata itu, reptilian, kemudian channeling makhluk-makhluk atau ras-ras galaksi yang lain. Nah, itu ketika kamu bicara tentang asmara, kamu akan bertemu dengan twin flame, dengan soulmate. Jadi itu tuh adalah
pengetahuan-pengetahuan yang semakin kamu korek, kamu makin terbawa jauh. Jadi di sini dia mau nanya, semesta mau tanya, kamu tahu nggak sih bahwa yang kamu butuhin itu cuman rasa cinta, dan itu tidak ada di dalam pengetahuan itu, karena cintanya itu adalah kamu sendiri. Pada akhirnya semua perjalanan hidup, semua pengetahuan akan berujung kepada diri kita sendiri kembali. Jadi itu kayak putar balik mobil, U-turn. Kamu akan dikembalikan kepada dirimu sendiri. Pada akhirnya, kayak misalnya sekarang sedang ada corona. Sekarang kejadian bumi seperti ini. Keadaannya mencekam. Apakah pengetahuan-pengetahuan seperti itu berguna untuk menyelamatkan diri? Enggak kan? Pada akhirnya kita semua dikembalikan ke rumah masing-masing, ke keluarga masing-masing, ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita memaknai kejadian ini secara manusiawi, tidak dengan secara spiritual yang aneh-aneh, tidak. Pada akhirnya hanya itu saja yang Tuhan minta. Gitu ya. Jadi di sini kita diingetin, sudah terlalu banyak yang kita tahu sampai kita lupa bahwa tempat berpulang yang namanya rumah Tuhan itu ada, yang harus kita cari, yang harus kita kenal itu hanya diri kita. Sisanya itu bolehlah sebagai penambah wawasan, tapi tidak ada gunanya kalau kita tidak mengenal siapa kita. Dan siapa kita itu bukan yang di luar sana seperti aku keturunan ras ini, aku dulu pernah lepas live ya di sini, aku dulu aku punya darah ini, gitu. Tidak. Tapi mengenal siapa sesungguhnya kita sebagai insan, sebagai jiwa, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sebagai jiwa, dan bagaimana hubungan kita dengan hidup kita yang sekarang sebagai manusia dengan sesamanya. So, di sini makanya ada kartu cleanse your energy. Jadi di sini diharapkan kamu mulailah membersihkan diri dari, dalam tanda kutip, ilmu-ilmu yang hanya akan menjauhkan kamu dari dirimu sendiri. Ya, jadi kalau kita perhatikan, semakin kita banyak pelajarin spiritual, itu akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang mungkin akan bilang kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu, sampai akhirnya kamu lost, lupa bahwa sesungguhnya kamu adalah jiwa yang tidak berlabel macam-macam itu hanyalah persinggahan-persinggahan. Jiwa yang murni itu kan ketika nanti kita balik ke sumber, kita menjadi jiwa yang murni, kita tidak butuh nama, kita tidak butuh label-label itu gitu. Jadi ingatlah sumber itu ya, ingatlah bahwa kamu cinta itu sendiri. So, mulai dilepasin, mulai mengenal diri yang sejati itu tanpa embel-embel. Maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang kamu cari, yang selama ini kamu kira ada di balik pengetahuan-pengetahuan itu. Oke, itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Oh, di sini banyak tentang cinta ya. Ini dapatnya true love. Ini dapat kartu feminine energy. Lalu ada kartu shield yourself, bougainville bunganya. Dia bilang involve protection to bring the situation to a speedy end. Oke. Warnanya penuh dengan warna pink. Jadi ini memang cintanya bentuknya lebih romance, bukan spiritual. Tapi memang ada pengaruhnya terhadap perjalanan spiritual kamu. Jadi di sini kamu disarankan melepaskan hubungan yang sudah tidak baik, karena di sini ada dibilangnya bahwa keutuhan kamu dan keamanan kamu itu sebenarnya adanya di dalam diri kamu, tidak ada di orang lain. Dan di sini juga bukan berarti antara kamu dengan partner kamu yang toksik ya, tapi bisa jadi yang toksik adalah kamu. Jadi kita menjadi toksik ketika kita merasa selalu membutuhkan orang lain. Ingat pilihan kartu yang pertama tadi, emotional apa ya namanya ya, emotional vampire, jadi vampir emosi. Ketika kita merasa bahwa
kita selalu membutuhkan si A untuk bisa bahagia, atau kita selalu membutuhkan keberadaan seseorang, maka kita akan menjadi vampir emosi untuk orang itu, dan disitulah kita menjadi toksik. Nah, di sini disarankan eh, sudahi model hubungan yang seperti itu, maupun kamu yang toksik atau orang lain yang seperti itu ke kamu. Dan kalau aku ngerasanya, kenapa ini harus disudahi cepat-cepat, karena ada kartu proteksi di sini, ada kartu perlindungan. Jadi ini memang sangat-sangat toksik, sehingga em, kamu harus yakin bahwa tanpa orang tersebut, atau apapun ya, mungkin bukan orang, tapi mungkin ini adalah ikatan pekerjaan atau suatu ikatan yang kamu pikir tanpa ikatan tersebut kamu menjadi insecure, kamu tidak akan menjadi aman hidupnya, kamu tidak menjadi ter terjamin gitu. Enggak, karena ini ilusi. Kamu pikir ini adalah true love, kamu pikir ini adalah safety, kamu pikir ini adalah security, padahal bukan. Ini cuman tampaknya aja aman, padahal ini membahayakan. Membahayakan bagaimana ketika orang tersebut tidak ada, atau pihak yang satunya tahu-tahu hilang, kamu akan runtuh karena kamu tidak pernah punya pijakan yang ajak bahwa kamu bisa sendirian. Ya, di sini ada kartu feminine energy, disarankan ketika kamu mau melepas atau merilis hubungan ini, rilislah dengan lembut, tidak perlu secara kasar atau marah-marah. Tapi jangan lupa selalu berdoa untuk proteksinya dulu. Jadi sebelum melakukan pemutusan hubungan ini, berdoa dulu untuk minta sama Tuhan dilindungi, supaya dampak yang mungkin timbul dari putusnya hubungan ini, mungkin kan ada percikan, ada konflik, itu tidak terlalu menyakitkan, itu tidak terlalu merusak diri kamu. Ya, jadi apapun ini harus dilepaskan, kembali kepada diri sendiri dulu, dan jangan lupa proteksi diri sebaik mungkin dan lakukan dengan lembut ya, karena uh, kita semua ini kalau mau menyatu dengan alam, kita harus melakukan segalanya dengan lembut tapi tegas. Oke, itu aja untuk yang pilih kartu nomor 3. Thank you untuk nonton. Abis ini kalau sempat aku bikin morning talk. Dah teman-teman.